Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan panduan cara pengisian e-rapor untuk jenjang SMP bagi guru mata pelajaran. Nah, setelah terbuka portal e-rapor, maka silakan Bapak Ibu isi username sesuai dengan username yang sudah dibagikan oleh operator sekolah. Biasanya untuk guru yang sudah berstatus PNS menggunakan NIP, dan untuk guru yang berstatus non PNS menggunakan nama lengkap tanpa spasi menggunakan huruf kecil. Kita isi saja, bisa sebagai contoh saya menggunakan akun. Nah, kemudian untuk password bisa diisi dengan angka 1 sampai 6. Jika masih standar, biasanya passwordnya adalah angka 1 sampai 6. Kemudian pilih kurikulum sekolah ke 2013 paket. Kemudian pilih level pengguna. Di sini ada 3, guru, admin, dan siswa. Untuk guru yang juga merangkap sebagai wali kelas, nanti menu wali kelasnya itu setelah login sebagai guru. Nanti di dalam bisa bertukar pengguna. Kita pilih guru. Kemudian semesternya pilih semester yang sedang aktif atau semester berjalan, itu semester genap. Nah, jika sudah terisi, kemudian pilih masuk. Nah, berikut tampilan dashboard dari aplikasi e-rapor untuk guru mata pelajaran. Nah, pada bagian dashboard ini akan ditampilkan capaian dari proses penilaian. Ya. Karena saya sudah mengisi seluruh entrian data, maka di sini sudah terisi ya, sudah input. Nah, apabila Bapak Ibu guru belum melaksanakan proses pengisian atau pengentrian data, maka di sini masih 00 semua dan berwarna merah. Nah, itu tandanya belum di-input datanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau menu berikutnya adalah ubah password. Nah, ubah password ini tidak wajib dilakukan. Ini hanya dilakukan jika memang guru yang bersangkutan merasa perlu merubah passwordnya. Nah, jika tidak, menggunakan password standar yang tadi kita masuk juga tidak masalah. Artinya untuk ubah password ini bisa diabaikan untuk guru level. Kemudian pada data kompetensi dasar, silakan Bapak Ibu memilih kurikulum yang akan digunakan, apakah kurikulum nasional atau penyederhanaan dari Balitbank atau penyederhanaan mandiri. Nah, sebagai contoh misalnya kurikulum nasional, kemudian pilih mata pelajaran, misalnya pelajaran IPS. Kemudian di sini akan tampil daftar kompetensi dasar. Nah, agar tampil semua, maka bagian tampilkan ini bisa diklik, kemudian pilih yang paling besar, sehingga nanti datanya akan tampil secara keseluruhan. Nah, ini akan ditampilkan seluruh KD baik dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengedit data kompetensi jika data kompetensi tersebut akan dirubah isinya di bagian ringkasan deskripsi. Ini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian pastikan status di sini aktif ya. Ada pilihan aktif atau tidak aktif. Pastikan statusnya telah aktif semua. Dan jika ada yang belum aktif, maka pilih pada menu aktif. Nah, jika proses pengisian data kompetensi dasar sudah selesai, maka klik simpan. Data kompetensi berhasil diubah. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan perencanaan penilaian. Nah, apa saja rencana penilaian yang akan dilakukan?
Sini ada 5 macam rencana penilaian ya. Ada rencana nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian butir sikap spiritual, butir sikap sosial, serta pembobotan penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kita klik rencana nilai pengetahuan. Pilih kelasnya, ya. Contoh misalnya kelas 7, kemudian pilih mata pelajaran yang akan kita rencanakan penilaiannya, kemudian pilih jumlah penilaian. Nah, pada bagian jumlah penilaian ini disesuaikan dengan proses penilaian yang dilakukan Bapak Ibu di kelas. Sebagai contoh misalnya ada 2 penilaian. Nah, apa saja 2 penilaian yang bisa dilakukan di sini? Sebagai contoh saja ya, pada kelompok penilaian ada 3 jenis penilaian, ada tes tertulis, tes lisan, ataupun tes penugasan ya. Nah, silahkan disesuaikan dengan proses penilaian Bapak Ibu di kelas ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan ketiga proses penilaian, maka di jumlah penilaian tersebut di atas tadi diubah saja menjadi 3 ya. Jadi yang satu misalnya tes tertulis ya. Kemudian bobotnya diisi ya, bobotnya diisi ya. Kalau ada 2 di sini misalnya diisi dengan 50-50 atau 60-40, disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian kedua misalnya penugasan, di sini kan yang 50, ini 50, jadi totalnya 100 ya, totalnya 100. Kemudian pada bagian kompetensi dasar silakan Bapak Ibu berikan centang pada setiap KD yang diajarkan di kelas. Dicentang di penilaian 1 maupun penilaian 2. Kemudian klik simpan ya, jangan lupa setiap proses pastikan klik simpan. Kemudian muncul peringatan apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali, maka data akan hilang. Apa Anda yakin? Karena kita yakin, pilih OK saja. Proses simpan rencana penilaian pengetahuan selesai. Ini selesai untuk mapel IPS ya. Apabila Bapak Ibu mengampu 2 mata pelajaran, lakukan langkah yang sama ya, seperti yang tadi dilakukan. Pilih mata pelajarannya. Yang kedua misalnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, maka nanti lakukan hal yang sama. Kemudian lanjut ke rencana nilai keterampilan. Pilih kelasnya, kelas 7, kemudian mata pelajarannya IPS, jumlah penilaian di sini juga sama. Jumlah penilaian ini sesuaikan dengan proses penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Misalnya pilih ada 2 misalnya. Nah, di sini ada proses penilaian, jenis penilaian, praktik, project, produk, ataupun teknik yang lain-lain. Silahkan Bapak Ibu pilih saja ya sesuai dengan penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama praktik, kemudian yang kedua adalah produk misalnya. Kemudian dicentang pada bagian kompetensi dasar. Pastikan di sini sudah dicentang seluruhnya. Langkah selanjutnya pilih KD atau butir sikap spiritual. Pilih kelasnya, kemudian pilih mapel. Nah, ini ada peringatan aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian sikap spiritual. Karena saya sudah menyelesaikan entrian data, maka akan muncul peringatan seperti ini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Maka untuk butir sikap spiritual nanti Bapak Ibu silakan di checklist. Karena saya sudah mengisi, maka tidak saya checklist karena nanti akan merubah hasil penilaian yang sudah dientrikan atau sudah diinputkan. Nah,
Setelah di checklist seluruh butir sikap spiritual, baik berdoa, dengan ibadah dan lain-lain, maka klik simpan. Ya. Jadi setiap selesai mengentrikan data pada setiap menu, jangan lupa selalu klik simpan. Kemudian pada pilih KD atau butir sikap sosial juga sama. Langkahnya kurang lebih sama seperti sikap spiritual. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Nah, ini silakan di checklist, kemudian klik simpan. Kemudian pada menu bobot penilaian harian atau PH, PTS, penilaian tengah semester dan PAS, pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajaran. Nah, di sini ada bobotnya, bobot penilaian. Misalnya bobot penilaian harian itu 60, penilaian tengah semester 20, bobot penilaian akhir semester 20. Nah, ini disesuaikan saja dengan kesepakatan di sekolah yang berapa bobot penilaian yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lanjut ke menu berikutnya, input data dan nilai. Untuk input data dan nilai di dalam Erapor ini ada dua cara. Ya. Cara yang pertama menggunakan input data dan nilai. Ini bisa diisi langsung pada aplikasi Erapor pada saat online ya. Pada saat online kita pilih kelasnya, mata pelajarannya, kemudian pilih penilaian 1. Jika ada beberapa penilaian, maka nanti di sini muncul pilihannya, ada penilaian 1, penilaian 2 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu isikan tiap KD nilai-nilai dari siswa tersebut ya. Jadi setiap siswa diisi nilainya per KD. Kalau misalnya ada 4 KD, maka ada 4 di sini, 4 isian ya. Jadi semakin banyak KD, maka nanti semakin banyak pula nilai yang harus diisi ya. Kemudian input nilai remedi pengetahuan jika memang ada remedial. Kemudian setelah penginputan ini selesai ya, jangan lupa diklik simpan. Nah, ini selalu diklik jika sudah selesai melakukan input pengetahuan atau input nilai pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah input nilai keterampilan. Pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian pilih penilaian ya. Penilaian 1. Karena dalam contoh ini saya menggunakan 1 penilaian saja ya, jadi hanya ada 1 jenis penilaian. Nah, ini disesuaikan dengan teknik penilaian yang dilakukan Bapak Ibu di kelas. Kalau misalnya ada 2, 3, atau 4, maka nanti akan muncul ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan penilaian 1 praktik, penilaian kedua produk, penilaian 3 portofolio dan lain-lain, maka nanti di sini akan muncul. Kemudian diisi di tiap KD diisikan nilai-nilainya ya. Di 4.3 ya, 4.4 dan seterusnya, maka diisikanlah nilai-nilainya. Jika sudah selesai sampai ke bawah ya, pastikan semuanya terisi, kemudian klik simpan. Selanjutnya input nilai sikap spiritual. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, kemudian nah di sini untuk indikator sikap spiritual ya, silakan Bapak Ibu pilih nilainya atau isi nilainya dengan mengklik tanda panah ini. Tanda panahnya ini bisa diklik, kemudian muncul pilihan sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang. Silakan diisi, misalnya berdoa baik, kemudian menjalankan ibadah sangat baik, ataupun yang lain. Silakan Bapak Ibu isikan ke seluruh siswa yang ada di kelas tersebut ya, sampai ke bawah, kemudian klik tombol simpan.
pastikan proses menyimpan sudah selesai, baru bisa lanjut ke menu berikutnya. Kemudian input nilai sikap. Nah, input nilai sikap ini kurang lebih sama seperti proses input nilai sikap spiritual. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih sama, hanya berbeda pada indikatornya saja ya. Jadi di sini silakan Bapak Ibu isi nilai dari indikator sikap sosial ya. Jadi indikatornya sama, sangat baik ya. Maksudnya predikatnya ya sama, sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang. Silakan diisi hingga selesai, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya input nilai PTS dan PAS. Ini nilai tengah semester dan nilai akhir semesternya diisi, kemudian klik simpan. Nah, pada tahap ini jika sudah terisi semua, maka proses penginputan atau pengentrian data selesai. Lanjut ke proses deskripsi siswa. Nah, itu cara yang pertama, menggunakan input data dan nilai ya. Cara yang kedua menggunakan format impor ya, menggunakan format impor. Nah, sebelum menggunakan impor nilai siswa, maka Bapak Ibu terlebih dahulu harus mendownload format impornya ya, pada menu ini, download format impor. Setelah diklik, kemudian pilih kelasnya. Nah, ini di sini muncul perhatian ya. Untuk impor nilai, silahkan gunakan format impor yang Anda download dari halaman ini ya. Artinya jangan sampai menggunakan format lain atau menggunakan file buatan sendiri ya. Yang kedua, pastikan Anda telah melakukan perencanaan penilaian sebelum mendownload format itu. Jadi perencanaan itu yang sudah kita lakukan pada menu sebelumnya ini ya, format rencana penilaian. Itu sudah kita lakukan. Kemudian silahkan download format nilai, kemudian isi nilainya tanpa mengubah format yang ada, kemudian simpan dengan format Excel 97 atau 97 sampai 2003. Nah, ini wajib menggunakan format ini, karena biasanya jika menggunakan format selain ini nanti file Excel-nya tidak bisa diimpor pada aplikasi e-rapor. Maka sebelum menyimpan, pada pilihan Save As tipenya, pilih Excel 97 2003. Selanjutnya silahkan upload nilai yang telah terisi melalui menu import nilai. Nah, sekarang kita akan melakukan proses download formatnya. Pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan download format ke seluruh nilai ya. Jadi di sini ada format nilai harian untuk pengetahuan, kemudian format nilai keterampilan, sikap sosial, sikap spiritual, sikap sosial, kemudian format nilai PTS dan PAS. Nah, silakan di-download tombol yang berwarna biru ini ya, download format kosong. Nah, download format edit ini digunakan untuk mendownload file jika Bapak Ibu sebelumnya sudah mengisi data atau ingin merubah entrian data sebelumnya. Nah, untuk mempermudah, sebagai contoh, maka silakan Bapak Ibu download format kosongnya. Klik tombol berwarna biru, ya. Nanti akan muncul di sebelah kiri bawah. Kemudian lanjutkan lagi untuk format nilai keterampilan. Kemudian sikap spiritual, sikap sosial, yang terakhir format nilai PTS dan PAS. Setelah format tersebut di-download, Bapak Ibu bisa merubah atau mengentry datanya pada format Excel. Kita buka dulu hasil unduhannya, pilih di bagian bawah ini supaya mudah, pilih Show in Folder, jadi langsung mengarah kepada direktori penyimpanan pada saat pendownloadan.
ada 5 tadi ya, ini ditandai dengan IPS kelas 7. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, silakan file unduhan dipindahkan dengan cara klik kanan cut, kemudian pindahkan di direktori yang berbeda, kemudian dikumpulkan dalam satu folder supaya mudah mencarinya. Buat folder baru, nilai IPS kelas 7. Paste di sini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengisi data dalam format Excel-nya. Nah, sebagai contoh misalnya kita isi untuk format pengetahuan. Nah, jika muncul peringatan protect view, maka ini silakan diklik enable saja, di enable editing supaya bisa diubah file Excel-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan isi data ini ya, atau nilainya, nilai dari masing-masing siswa ya, diisi hingga semuanya terisi dari atas sampai ke bawah sesuai dengan KD-nya, sesuai dengan jumlah KD atau kompetensi dasar. Jika mapel Bapak Ibu banyak KD-nya, maka jumlah datanya itu juga akan semakin banyak. Nah, sebagai contoh, ini hanya sebagai contoh saja ya, misalnya diisi 80 semuanya ya. Mungkin kita copy, tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, jika sudah, pada saat menyimpan, usahakan ketika menyimpan, klik pada bagian file ini atau menu file, kemudian save as-nya. Di bagian save as tipenya, pastikan di sini sudah berupa format 97/2003 ya, Excel 97/2003. Jika sudah dipastikan 97/2003, kemudian pilih save. Kemudian pilih save. Nah, sudah tersimpan. Kemudian lanjutkan ke format keterampilan. Format keterampilan. Nah, di sini juga sama, silakan diisi datanya ya. Nah, karena ini belum diklik enable editing, maka tidak bisa diklik ya. Jadi sebelumnya jika muncul peringatan seperti ini, maka diklik saja enable editingnya, baru bisa diisi. Nah, ini Bapak Ibu saya mencontohkan saja ya, nilainya 80, semuanya sama ya. Jika sudah, klik simpan, pilih save as tipenya, kemudian pilih foldernya, folder penyimpanannya, kemudian pada bagian save as tipenya sudah Excel 97/2003 buku, kemudian pilih save. Oke, kita close, kemudian lanjut ke sikap sosial ya, format sikap sosial. Ini diisi dengan nilai 1 sampai 4 ya. Jadi 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 cukup, 1 kurang. Oke, misalnya 3 ya, semuanya baik. Kita tarik ke bawah sampai siswa terakhir, kemudian pilih save as, pilih folder penyimpanan, kemudian ini sudah pas ya, Excel 97/2003 workbook, kemudian pilih save. Kemudian sikap spiritual, di sini misalnya 3 semuanya.
Nah, di dalam format Excel ini ya bagian inilah yang boleh diisi, sedangkan untuk bagian yang lain ini tidak boleh diubah-ubah ya, karena nanti akan merusak formatnya sehingga mempengaruhi proses upload file Excel-nya. Oke, jika sudah, klik simpan. Terakhir, format PTS pas. Karena kita pastikan seluruh filenya tadi sama, sudah 97/2003, maka bisa kita klik save yang ada di sini. Oke, jadi ketika kita lihat, pastikan di tipenya itu adalah Microsoft Excel 97/2003. Oke, kita close. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke menu import nilai siswa. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu silakan unggah file Excel yang tadi sudah kita entry nilainya ya. Kemudian klik choose file, kemudian cari direktori penyimpanan filenya tadi, nilai IPS kelas 7. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika mengupload itu harus sesuai. Misalnya yang mau diimport itu yang sudah kita klik import nilai pengetahuan, maka cari file yang import, cari file yang pengetahuan. Ini tandanya peng ya, peng itu pengetahuan, ket itu keterampilan ya, sosial, spiritual. Jadi pastikan sesuai dengan menunya ya. Jangan sampai ketika kita sudah klik menu import nilai pengetahuan tapi yang diklik adalah keterampilan ya. Nanti keterangannya file tidak sesuai. Ini juga sudah muncul peringatan ya yang berwarna merah atau perhatian ya. Untuk import nilai, silakan gunakan format import yang Anda download dari halaman ini. Pastikan Anda telah melakukan perencanaan penilaian sebelum mendownload format import. Kemudian pastikan Anda telah menyimpan file nilai dalam format Excel 97/2003. Import nilai di luar prosedur atau ketentuan akan dapat merusak data di era pon. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Jadi jangan sampai file Excel ini atau format nilainya itu bukan hasil dari unduhan. Nah, jika sudah, maka bisa diklik open ya. Pilih dulu pengetahuan, jadi kita pilih dulu yang pengetahuan, pilih open ya. Kemudian klik upload data dan nilai, upload data dan nilai, nanti akan masuk. Kemudian jangan lupa klik simpan ya. Saya tidak akan mengklik upload karena nilai ini sudah terisi ya, sudah terisi yang realnya. Nah, takut merubah, maka tidak saya upload data nilai. Tapi langkah-langkahnya ya seperti itu. Upload data dan nilai, nanti ada pilihan save, klik save, kemudian lanjut ke import nilai keterampilan. Nah, semua langkah itu sama, tinggal sesuaikan saja. Misalnya import nilai keterampilan, maka di choose file, pilih format Excel yang keterampilan. Jadi jangan sampai salah memasukkan file Excel-nya. Nah, jika sudah selesai proses impor nilai, maka langkah selanjutnya adalah proses deskripsi siswa. Pilih kelasnya, ya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, pada bagian ini pastikan semua nilai itu sudah terisi ya. Jadi deskripsi pengetahuan nilai 74. Pastikan ini sudah terisi. Jika belum terisi, maka bisa kembali lagi ke proses input data nilai atau impor nilai siswa. Nah, jika semuanya sudah terisi, maka Bapak Ibu bisa klik tombol simpan ya. Klik tombol simpan. Nah, pastikan muncul seperti ini. Klik OK saja. Kemudian langkah terakhir adalah mengirim nilai akhir. Nah, jika sudah
melakukan proses deskripsi siswa, kemudian langkah selanjutnya kirim nilai akhir. Pilih kelasnya, kelas 7, kemudian mata pelajarannya. Di sini sudah tampil nilai-nilai yang kita input tadi. Pada bagian bawah, klik kirim nilai akhir. Nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Nah, ini sudah masuk ke portal wali kelas, ya. Portal wali kelas. Nah, pada tahap ini maka tugas guru mata pelajaran sudah selesai, ya. Untuk melihat progres pengisian yang dilakukan oleh guru mapel, maka bisa diklik dashboard, ya, di dashboard. Jika semuanya ini sudah berwarna hijau, maka guru tersebut sudah melakukan proses pengisian data, ya, dari awal hingga akhir. Pastikan di sini sudah berwarna hijau semuanya. Jika warnanya masih merah, berarti belum melakukan pengentrian data. Nah, kemudian pada menu-menu yang lain seperti lihat pengolahan nilai, kemudian grafik nilai siswa, lihat nilai akhir, dan hasil pengolahan nilai, ini berfungsi untuk melihat penilaian yang dilakukan. Artinya pada menu-menu tersebut tidak melakukan entrian data, ya. Jadi guru tidak bisa mengedit data di menu-menu ini. Lihat pengolahan nilai, grafik nilai siswa, maupun hasil pengolahan nilai. Nah, dalam arti kata setelah melakukan pengiriman nilai akhir maka sudah selesai. Baik, sekian saja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.